Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Rahma Putri dengan NIM 1801075061 dari program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA semester 7 kelas A. Selama 2 bulan terakhir, dari tanggal 3 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022, saya telah mengikuti kegiatan PLP 2 atau pengenalan lapangan persekolahan yang kedua di SMA Negeri 93 Jakarta, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama kegiatan PLP 2 dan mengajar di kelas, saya mengambil 2 kelas, yaitu kelas 11 SMA IPS 2 dan kelas 11 SMA IPS 3. Dalam satu kelas, pembelajaran diadakan selama waktu 2 jam pembelajaran dan setiap 1 jam pembelajaran diadakan selama 45 menit. Pada saat menjalani PLP 2 di SMAN 93 Jakarta, saya mengalami 2 sistem pembelajaran di mana pada tanggal 3 Januari 2022 sampai 21 Januari 2022 saya menjalani pembelajaran dengan sistem luring atau offline atau tatap muka, dan pada tanggal 24 Januari 2022 sampai pada tanggal 25 Februari 2022 saya mulai menggunakan sistem daring atau dalam ruangan atau online melalui via Google Meet ataupun via Zoom Meeting. Itu disebabkan karena pandemi COVID-19 bervarian Omicron yang merebak dan merajalela di seluruh Indonesia, terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta berstatus merah ataupun bahaya, sehingga pihak SMA Negeri 93 Jakarta mengambil langkah yang serius dengan cara mengubah sistem pembelajaran dari offline atau luring menjadi online kembali ataupun daring seperti tahun pembelajaran 2021 sebelumnya. Sekian adalah penjelasan awal saya mengenai PLP 2 di SMA Negeri 93 Jakarta, yang kemudian selanjutnya akan saya sertakan video saat saya mengajar online dan juga saat saya mengajar offline di SMA Negeri 93 Jakarta. Selamat menonton. Ini kalian mau dijelasin dulu sedikit-sedikit atau jelasin dulu? Nah, kan tugas kalian kan yang banyak. Saya sedikit bu. Kalau dikit tanggung. Iya juga sih. Tapi terima kasih kan. Oh iya. Lalu, untuk memenuhi keekonomi perang di bidang pertanian, Jepang mengeluarkan kebijakan. Yang pertama ada padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang yang telah membentuk suatu badan bernama Sokuryo Konri Jimusyo atau Kantor Pengelolaan Pangan yang bertugas menentukan harga padi, mengatur produksi, pungutan, dan penyaluran padi serta hasil panen. Jadi, Jepang membentuk badan atau kantor pengelolaan pangan yang bertugas untuk mengelola hasil padi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu. Yang kedua ada penggilingan padi dilakukan di bawah pengawasan Jepang. Jadi pada saat entah mulai dari penanaman, lalu penggilingan, lalu sampai hasil panen itu Jepang mengawasi segala gerak-gerik masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga ada hasil panen petani sebesar 40% untuk pembelian bibit
30% untuk lumbung desa dan sisanya 40% untuk petani. Jadi kenapa para petani tidak kebutuhan pangan itu tetap tidak tercukupi itu karena hasil dari pertanian itu untuk petani hanya 40% gitu. Jadi tidak semua dan tidak sebagian besar untuk petani gitu. Petani hanya mendapat sekitar 40% dari hasil pertanian, sehingga ya tetap merasa kurang gitu kan, karena hanya mendapat hasil yang sedikit. Dan selama pendudukan Jepang, kehidupan petani semakin merosot karena hasil pertanian harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang. Jadi sekali sudah mendapat hasil yang sedikit yaitu 40%, petani juga menjual hasil padi mereka tuh dengan harga rendah gitu. Karena kan Jepang menentukan harga yang rendah gitu kan kepada para petani untuk membeli hasil pertaniannya mereka gitu. Jadi petani juga merasa rugilah, tidak mendapatkan untung gitu. Karena Jepang juga tidak memberikan untung sebagai penjual gitu kan, sebagai pembeli gitu, tidak membeli dengan harga yang seharusnya gitu, karena mereka menciptakan atau membuat harga jual itu sudah mereka tentukan gitu. Nah, lalu Nanpo Kaihatsu Ginko dibentuk untuk melanjutkan tugas pemerintah Jepang dalam mengedarkan invasion money yang dicetak mulai dari 1 hingga 10 gulden. Jadi pada saat itu keuangan Belanda dan badan-badan keuangan pemerintah Belanda sudah tidak berlaku di Indonesia, sehingga keuangan dan mata uang Jepang itu diproduksi dan dicetak lalu disebarkan dan digunakan masyarakat Indonesia pada saat itu gitu sebagai pengganti mata uang dari Belanda. Lalu ada kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, di mana pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia tersebut bukan untuk membuat para rakyat pandai, namun kebijakan pemerintah Jepang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dan kebutuhan perang dibandingkan pendidikan. Jadi berbeda dengan pada saat Belanda memerintah Indonesia, Belanda itu yang boleh belajar hanya orang-orang Belanda dan orang-orang yang memiliki tingkat atau pangkat tinggi di Indonesia. Jadi para rakyat itu pada saat masa penjajahan Belanda tidak mendapatkan pendidikan gitu. Mereka tidak boleh belajar lah gitu. Jadi hanya orang-orang yang terpilih dan yang bisa saja gitu yang belajar. Jadi sehingga pada pendudukan Jepang ini berbeda dengan pada masa pemerintahan Belanda, karena kalau Jepang semua kalangan dan semua umur boleh mengikuti dan boleh mengakses pendidikan. Namun pendidikannya itu tidak seperti pendidikan Belanda yang benar-benar belajar untuk pendidikan gitu. Kalau Jepang ini lebih ke pendidikan militer, di mana pendidikan militer berfokus untuk keperluan perang, sehingga pendidikan di Indonesia pada saat Jepang sangat merosot dan membuat angka buta huruf di Indonesia menjadi meningkat, sehingga pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Putra atau organisasi yang dibuat oleh Jepang namun dipimpin oleh 4 serangkai itu mengadakan program pemberantasan buta huruf agar para rakyat Indonesia dapat belajar gitu, dapat mulai membaca dan belajar meskipun mereka harus berlatih perang gitu. Lalu ada yang ketiga, kejamnya Romusa, di mana Romusa adalah buruh, pekerja, dan kuli atau orang-orang yang memiliki kontrak kerja tertentu dan sebagian besar terlibat dalam pekerjaan manual. Dan Romusa ini para Romusa ini diperlakukan secara paksa dan kasar ya oleh pemerintah Jepang, karena mereka ini tidak diperlakukan secara manusiawi lah gitu. Mereka itu dipaksa bekerja dari pagi sampai sore, mereka hanya boleh istirahat pada malam hari, lalu mereka juga tidak diberi makan, bukan tidak diberi makan sih, jadi diberi makannya itu terbatas lah, seperti satu hari hanya boleh makan sehari gitu, dan pelayanan yang cukup itu tidak dapat gitu. Mereka tidak mendapat pelayanan yang cukup. Apabila mereka sakit ya mereka tidak diberi obat, tidak diberi
alat-alat eh, atau sebuah kegiatan yang bisa membuat mereka sehat kembali gitu. Jadi kalau mereka sakit, mereka kelaparan sama orang-orang Jepang ini ya udah dibiarkan saja gitu, sehingga banyak dari rakyat Indonesia yang mati kelaparan ataupun mati karena sakit gitu, atau mati kecapean gitu, karena mereka tidak diberikan fasilitas dan pelayanan yang memadai gitu pada saat bekerja sebagai romusa ini. Nah, untuk menutupi kekejaman tersebut dan agar rakyat tidak merasa dirugikan, Jepang ini membuat propaganda baru atau membuat janji-janji manis baru di mana mereka berkata bahwa siapapun yang tergabung menjadi romusa atau bekerja sebagai romusa akan diberi julukan sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja, karena para romusa ini kan tidak mendapat upah dan tidak mendapat benefit sama sekali gitu, tidak mendapat keuntungan sama sekali sebagai para romusa, sehingga Jepang ini membuat propaganda apabila kalian masuk ke dalam romusa atau kalian bekerja sebagai romusa, kalian ini adalah para pejuang ekonomi gitu kan. Nah, lalu ini adalah pidato atau seperti ucapan atau perkataan yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu terkait dengan kegiatan romusa yang dilakukan oleh Jepang. Jadi sesungguhnya akulah yang menghadirkan kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan romusa. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang romusa. Jadi, karena propaganda yang sebelumnya dilakukan oleh Jepang, Soekarno seperti menyetujui gitulah, atau ikut mendukung Jepang gitu agar para rakyat Indonesia bisa bergabung sebagai romusa dengan menggambar yang topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi romusa. Jadi seperti membuat pemikiran bahwa para tokoh saja menyetujui romusa, kenapa kita para rakyat tidak gitu, sehingga para rakyat bergabung sebagai romusa pada saat itu gitu. Lalu Soekarno juga membuat pernyataan seperti, aku melakukan perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan belas, membudak di garis belakang, jauh di dalam tambang batu bara dan emas, mengerikan. Ini membuat hati di dalam seperti diremuk-remuk. Jadi karena romusa ini membuat para rakyat Indonesia, sebagian para rakyat Indonesia itu meninggal atau mati di tempat gitu, sehingga para orang-orang terpelajar atau para tokoh-tokoh nasional tuh merasa miris gitu kan terhadap keadaan para rakyat Indonesia pada saat itu. Tapi mereka juga tidak bisa berperan banyak karena pada saat itu kan Indonesia belum merdeka ya, dan Jepang juga seperti memaksimalkan tenaga yang ada di Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur, di mana juga pada saat itu kan Jepang mulai kalah kan. Jadi Jepang seperti kita harus bisa menggembor-gemborkan nih gitu kan tenaga Indonesia, mau itu dari tenaga manusianya ataupun tenaga alamnya, sumber dayanya gitu, agar hasil dari memerah semua jasa dan tenaga Indonesia tuh ada hasilnya gitu untuk keperluan perang. Dan ya pasti mereka para Jepang ini kan ingin menang kembali gitu kan dari sekutu. Ya meskipun pada akhirnya sekutu tetap menang dan Jepang kalah karena beberapa alasan gitu kan, yaitu seperti pengeboman Nagasaki di negara Jepang pada saat itu yang membuat perekonomian Jepang di negaranya sendiri pun runtuh gitu kan, dan berbagai alasan-alasan lain, sehingga Indonesia pada 1945 berhasil
berhasil mendapatkan kemerdekaannya sendiri gitu, berhasil memerdekakan negara Indonesia ini gitu dari para tangan sekutu, dari para tangan Jepang maupun dari para tangan penjajah Belanda. Berikut adalah sumber yang Ibu pakai adalah sumber materinya berasal dari modul Sejarah Indonesia kelas 11 KD 3.3 yang dibuat pada tahun 2020 oleh Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Lalu sumber PowerPoint-nya adalah aplikasi Slides.go dan sumber-sumber fotonya berasal dari Google. Sekian presentasi dari Ibu. Apa ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Baik, Pak. Ada, Bu. Saya baru melihat chat. Ibu, sebelumnya mohon maaf apabila memiliki kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun sikap ataupun respon Ibu saat membalas chat-chat kalian. Segala kekurangan Ibu mohon maaf dan semoga kalian mendapat ilmu baru gitu dari apa yang Ibu ajarkan. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Ibu selama 2 bulan terakhir dan menjadi anak murid yang alhamdulillah kalian bisa diatur meskipun awal-awal agak sedikit susah, tapi alhamdulillah kalian terkait dengan tugas-tugas dan terkait dengan pembelajaran, alhamdulillah kalian termasuk murid yang nurut gitu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dan mohon maaf apabila Ibu memiliki banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bu Kartika. Anak-anak, mohon jangan live dulu ya. Halo, Bu Kartika. Pak. Ya, halo, Bu. Bisa terdengar suara saya? Sudah, Pak. Ya. Anak-anak bisa mendengar suara Bapak semuanya? Bisa, Pak. Ya, baik. Anak-anak, ada beberapa informasi yang perlu Bapak sampaikan bahwa minggu depan kita sudah melaksanakan PTS ya. PTS tersebut materinya itu ada 2 bab. Yang pertama mengenai strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Lalu yang kedua adalah materi tentang masa pendudukan. Sekian adalah video saat saya mengajar offline di SMA Negeri 93 dan video saat saya melakukan ujian online di SMA Negeri 93 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.